Salam semuanya, perkenalkan nama saya Nivel Marpaung dari kelas 12 IP 1. Jadi di sini saya akan membuat sedikit renungan singkat melalui video, dan sebelum kita masuk, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya yang telah Engkau berikan pada kami semua hingga saat ini, sehingga kami bisa kembali berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, terima kasih atas segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Ya Bapak, sebentar lagi saya akan memberikan sedikit renungan firman. Kiranya Bapak Engkau memberikan kelancaran dalam video ini tanpa ada hambatan sedikit pun. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami segalanya kami perlukan hingga saat ini. Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, selamat kami. Amin. Mari kita angkat lagu pujian, Tuhan Kaulah Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita nyanyikan ayat 2. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Sebelum kita masuk ke renungan firman, mari kita angkat lagu satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita nyanyikan ayat 2. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tovan dam, di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah
penuh tanganku dipegang teguh. Untuk renungan kali ini terambil dari kitab Amsal 16 ayat 3. Jadi dikatakan Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, jadi muncul sebuah pertanyaan, apakah kamu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Ketika kamu merasa tidak berdaya karena menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup, akankah kamu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Jika masih belum dapat, silakan dengarkan renungan ini dan kamu pasti akan memahami arti dari menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga kamu bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang kamu hadapi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan dan rencanamu akan terlaksana. Amsal 16 ayat 3. Ayat Alkitab ini selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dan memberitahu kita bagaimana membuat rencana yang benar dan mencapai tujuan serta rencana kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun tujuan yang kita kejar, pertama-tama kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk membimbing arah dan langkah kita, serta memberi kita hikmat dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan frustasi yang kita hadapi. Dengan cara ini, kita tidak akan menyimpang dari kehendak dan jalan Tuhan, dan kita akan berhasil menyelesaikan apa yang telah kita rencanakan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali mengalami berbagai tekanan dan kekhawatiran. Kita mengejar cita-cita, kita mengejar kesuksesan, dan kita juga mengejar kebahagiaan. Tetapi kita tidak dapat mengendalikan semua ini. Saya dulunya adalah seorang yang sangat ambisius. Saya ingin sukses dan berprestasi dalam pekerjaan dan kehidupan saya. Aku menetapkan banyak tujuan dan rencana, dan aku berusaha keras untuk mencapainya. Aku berpikir bahwa dengan cara ini, aku akan bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Namun, pemikiranku selama ini salah. Tujuan dan rencana ini membuat aku merasa semakin lelah dan tertekan secara fisik dan mental. Aku merasa diriku seperti orang yang dibatasi dan diikat. Aku menemui banyak kesulitan dan hambatan, dan aku juga menghadapi banyak pertentangan dan kritikan. Aku mulai meragukan kemampuan dan harga diriku, dan aku mulai kehilangan keyakinan terhadap tujuan dan rencanaku. Aku terjebak dalam keadaan yang sangat sulit. Selama renungan rohani, aku membaca satu bagian firman Tuhan. Tuhan berfirman, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, baik dalam hal besar maupun kecil, akan berpaling kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mempercayakan segalanya kepada Tuhan, dan kemudian melihat bagaimana Tuhan menuntun dan membimbing mereka. Begitu engkau mempunyai pengalaman seperti itu, engkau akan mampu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan semakin sering engkau mengalaminya, engkau akan semakin merasa bahwa mengandalkan Tuhan dalam segala hal sangatlah praktis. Ketika engkau berpaling kepada Tuhan mengenai suatu hal, mungkin saja Tuhan tidak akan memberimu perasaan, makna yang jelas, atau apalagi petunjuk yang jelas. Namun Tuhan akan membuatmu memahami suatu maksud tertentu yang ada kaitannya
dengan masalah tersebut. Dan inilah Tuhan yang membimbingmu dengan menggunakan metode yang berbeda dan memberimu jalan. Jika engkau dapat merasakan dan memahami hal ini, engkau akan mendapat manfaat. Engkau mungkin tidak memahami apapun saat ini, tetapi engkau harus terus berdoa dan berpaling kepada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hal ini, dan cepat atau lambat, engkau akan mendapat pencerahan. Menetapkan dengan cara ini bukan berarti mematuhi aturan. Sebaliknya, ini adalah memenuhi kebutuhan rohani orang, dan itulah cara orang harus melakukan penerapan. Engkau mungkin tidak menerima pencerahan dan bimbingan setiap kali engkau berdoa kepada Tuhan dan berpaling kepada Tuhan. Tetapi orang-orang harus menerapkan cara ini, dan jika mereka ingin memahami kebenaran, mereka perlu menerapkan cara ini. Inilah keadaan normal dalam kehidupan rohani. Dan hanya dengan cara inilah manusia dapat menjaga hubungan yang normal dengan Tuhan, sehingga nantinya dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berpaling kepada Tuhan adalah interaksi yang normal dengan Tuhan di dalam hati manusia. Terlepas dari apakah engkau dapat menerima pencerahan dan bimbingan Tuhan, engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ini juga merupakan cara hidup yang tak terelakkan di hadapan Tuhan. Ketika manusia beriman kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, mereka harus mempunyai pola pikir yang selalu berpaling kepada Tuhan. Ini adalah pola pikir yang harus dimiliki oleh orang-orang dengan kemanusiaan yang normal. Terkadang, berpaling kepada Tuhan tidak berarti meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu menggunakan perkataan yang spesifik, atau meminta bimbingan atau perlindungan khusus kepadanya. Sebaliknya, ketika orang menghadapi suatu masalah, mereka dapat berseru kepadanya dengan tulus. Jadi, apa yang Tuhan lakukan ketika orang berseru kepadanya? Ketika hati seseorang tergerak dan mereka berpikir, "Ya Tuhan, aku tidak dapat melakukan ini sendiri. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya, dan aku merasa lemah dan negatif." Ketika semua pemikiran ini muncul di dalam diri mereka, bukankah Tuhan tahu akan hal itu? Ketika semua pemikiran ini muncul di dalam diri manusia, apakah hati mereka tulus? Ketika mereka berseru kepada Tuhan dengan tulus seperti ini, apakah Tuhan berkenan untuk membantu mereka? Meskipun kenyataannya mereka mungkin tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka menunjukkan ketulusan, dan karena itu Tuhan berkenan untuk membantu mereka. Ketika seseorang sulit menghadapi masalah yang sangat sulit, ketika mereka tidak memiliki siapapun untuk berpaling, dan ketika mereka merasa sangat tidak berdaya, mereka menaruh satu-satunya harapan mereka kepada Tuhan. Seperti apa doa mereka? Bagaimana keadaan pikiran mereka? Apakah mereka tulus? Apakah ada kepalsuan pada saat itu? Ketika engkau mempercayai Tuhan seolah-olah Dia adalah orang terakhir yang kau harapkan untuk menyelamatkan hidupmu, berharap bahwa Dia akan membantumu, barulah itu berarti hatimu tulus. Meskipun engkau mungkin tidak banyak bicara, namun hatimu telah tergerak. Artinya, engkau memberikan hatimu yang tulus kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Ketika Tuhan mendengar, Dia melihat kesulitanmu, dan Dia akan mencerahkan, membimbing, serta membantumu.
Ketika aku merenungkan firman Tuhan, aku memiliki semacam perasaan yang baru dalam hatiku, seolah-olah diriku ini telah dibebaskan. Aku telah menemukan cara baru untuk merencanakan tujuan dan rancanganku. Aku telah menemukan cara baru untuk merencanakan tujuan dan rancanganku. Aku tidak bisa lagi mengandalkan kemauan dan usahaku sendiri untuk melakukan sesuatu. Aku bersedia mengandalkan Tuhan dan mempercayakan tujuan dan rencanaku kepada Tuhan. Ketika aku menyerahkan semua ini kepada Tuhan, sekali, dua kali, hingga berkali-kali, suasana hatiku ini berangsur-angsur menjadi sangat tenang. Aku melihat bahwa tujuan dan rancangan yang kurencanakan sebelumnya sangat tidak realistis, dan kebanyakan darinya berada di luar kemampuanku dan tidak dapat dicapai. Jadi, aku memohon kepada Tuhan untuk memimpinku untuk menetapkan rencana yang sesuai dengan kemampuanku. Dengan tuntutan Tuhan, aku tidak lagi mengkhawatirkan hasil dan konsekuensiku. Dan aku percaya bahwa Tuhan mengendalikan semua yang kumiliki. Aku tidak lagi merasa bersalah, merasa lelah dan tertekan. Tetapi aku merasa rileks dan bebas. Juga tidak lagi merasa bingung serta kecewa, tetapi merasa jernih dan puas. Melalui pengalaman ini, aku memahami bahwa ketika manusia bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan menaati peraturan serta bimbingan Tuhan, mereka akan bisa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, teman-teman, jadi setelah memahami arti dari menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, saya mengundang kamu semua untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga kamu semua akan dapat menemukan jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan dan menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Sekian dari renungan firman. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa karena telah memberikan kelancaran dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan segala yang kami perlukan hingga saat ini. Terima kasih Bapa karena atas penyertaan-Mu kami bisa kembali berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, saya baru saja memberikan sedikit renungan firman. Kiranya Bapa, renungan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya berkat dan telah Kau berikan pada kami semua hingga saat ini. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan, renungan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kiranya Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air
kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita nyanyikan ayat 2. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tutup renungan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya baru saja siap menyampaikan renungan firman. Kiranya Tuhan, renungan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami di setiap aktivitas kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kebijaksanaan, kesehatan, umur panjang, serta napas kehidupan, sehingga kami dapat melakukan segalanya dengan sempurna. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat hingga saat ini. Terima kasih Bapa atas segalanya berkat yang telah Engkau berikan pada kami semua hingga saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya berkat yang telah Kau berikan pada kami semua hingga saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati video ini bisa berjalan dengan lancar dan sempurna. Di dalam namamu Tuhan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekian dari renungan singkat melalui video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang sengaja. Saya mohon maaf. Sekian dari video renungan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada Bu Ruth yang telah mengizinkan saya untuk membuat video ini. Selamat malam dan shalom.